Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah Etika Insani, dan yang kita angkat saat ini adalah etika deontologis Immanuel Kant. Mata kuliah Etika Insani, kuliah ke-6, deontologis Immanuel Kant. To think of me most, the starry sky above me, and the moral law within me. Ada dua hal yang mengagumi aku, kata Immanuel Kant. Bintang di langit di atas kepalaku dan nilai moral dalam hidupku. Indah ini kata-kata. Moral disejajarkan dengan keindahan bintang di langit, yang harus dijunjung tinggi, yang punya makna, bahwa moral bagi manusia sangat bermakna. Jauh lebih bermakna moral dibanding fisik manusianya. Ganteng orangnya, cantik orangnya, kalau moralnya rendah bikin susah. Banyak orang tidak suka. Tapi tidak ganteng, tidak cantik, tapi moralnya tinggi, moralnya bagus, orang lebih banyak disukai dan dipuji. Ini kata Immanuel Kant, seorang filosof etika dari Jerman. Tiga postulat moral. Postulat itu artinya asumsi yang mendasari, atau boleh juga dibilang dalil dasar, atau dalil yang mendasari. Jadi tiga postulat moral itu artinya moralitas itu akan eksis mensyaratkan tiga hal: otonomi, immortality, dan God. Otonomi itu bebas. Dia melakukan perbuatan baik bukan karena orang lain, tapi kehendak dirinya sendiri. Misalnya ia sering ke masjid karena takut sama ustadznya. Dia ke masjid bukan karena pilihan dirinya sendiri, tapi karena takut sama ustadznya. Ini tidak bebas, tidak otonom. Moral bisa tegak kalau ada kebebasan, kalau otonom. Kedua, immortality, artinya keabadian. Dimaksud dengan keabadian adalah bahwa kehidupan manusia tidak selesai setelah dia mati. Ada kehidupan lain. Yang baik tidak baiknya, enak atau tidak enaknya kehidupan lain itu bergantung kepada kehidupannya di dunia. Kenapa? Kalau tidak ada keabadian, tidak ada hidup sesudah mati, keenakan orang yang selama hidupnya di dunia jahat terus, tidak bermoral terus. Ada orang yang sepanjang hidupnya di dunia susah terus, miskin terus. Kalau tidak ada kehidupan setelah mati, kasihan dia. Itu makanya untuk tegaknya moral harus ada keabadian, harus ada immortality. Dan syarat tegaknya moralitas yang ketiga adalah God, Tuhan, yang fungsinya dua. Pertama, Tuhan berfungsi sebagai sumber moralitas yang pasti, dan fungsi yang kedua adalah melakukan pembalasan di hari akhir nanti yang adil atau yang maha adil, yang memberi hukuman bagi orang-orang yang tidak bermoral, yang jahat, dan yang memberikan kebahagiaan bagi orang yang berperilaku baik. Jadi tegaknya moralitas harus ada tiga postulat itu: otonomi, immortality, dan God. Dasar pemikiran etika, moralitas dibentuk berdasarkan tiga hal, yaitu personal otonomi sebagai manusia. Moralitas seseorang itu adalah satu rasional self. Satu rasional self legislator. Rasional self legislator itu adalah pengatur diri yang rasional,
Jadi manusia berperilaku bermoral harus rasional, bukan mengada-ngada, tapi harus rasional. Respek adalah penghormatan atau penghargaan sebagai manusia. Artinya manusia bukan jadi alat moral, tetapi manusia harus jadi tujuan moral. The duty adalah kewajiban. Jadi manusia melakukan kegiatan baik, manusia berperilaku bermoral itu karena kewajiban. Dan kewajiban itu ada dalam diri. Kita tahu itu, tapi banyak kita yang tidak mau tahu. Misalnya kita tahu bahwa kita wajib jujur, dan kita tahu jujur itu bermoral, tapi kita tidak mau tahu. Ini ada klasifikasi nilai moral yang menurut Immanuel Kant dibagi menjadi 3. Blameworthy adalah perilaku yang tidak bermoral, kegiatan yang salah, act wrongly. Yang kedua, acceptable, artinya bisa diterima kegiatannya baik, kegiatannya bagus, tapi bukan dari motif yang bagus. Misalnya pencitraan, supaya orang itu dinilai baik. Dia membagi-bagi sembako, tapi bukan dari motifnya dia berbaik, tapi pencitraan. Dan yang ketiga adalah praiseworthy, kegiatan yang terpuji, perilakunya baik, kegiatannya baik, dari motifnya juga baik. Nilai moral bukan dari hasil. Menurut Immanuel Kant atau menurut aliran etika yang namanya deontologis, nilai orang bermoral apa tidak bukan karena hasil perbuatannya, seperti yang dikemukakan oleh teleologis, bukan berdasar hasil atau konsekuensinya, karena bisa jadi seseorang melakukan sesuatu dengan niat jahat, namun akhirnya malah melahirkan sesuatu yang baik. Atau sebaliknya, misalnya ada teman nakal, dia ngumpetin sepatu temannya di kosan sehingga temannya itu tidak bisa ke kampus. Ini kan bukan perilaku baik, bukan perilaku bermoral, tapi ternyata sekolahnya libur karena dosennya tidak ada. Jadi untung dong teman yang sepatunya disembunyikan dan atau dia tidak ke kampus, tidak buang ongkos. Ini artinya kelakuan temannya itu nggak baik, tapi punya hasil baik. Kedua, hasil atau akibat dari suatu perbuatan itu di luar kontrol kita. Kita memang tidak bisa mengontrol hasil dari perbuatan kita. Misalnya saya datang ke rumah saudara saya yang kaya, tapi saudara yang didatangi tidak senang. Ngapain kesini? Mau pinjem duit ya? Padahal enggak loh. Saya mau silaturahim loh. Atau misalnya saya bawa buah duku. Tapi saudara saya bilang, ngapain bawa duku? Mau ngebaikin ya? Ada saja niat baik, perbuatan baik, tapi hasilnya nggak baik. Ini artinya hasil perbuatan di luar kontrol kita. Kita hanya bisa mengontrol motif kita saat kita melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, nilai moral atau tindakan kita berasal dari goodwill. Goodwill itu adalah keinginan berbuat baik. Kalau di dalam Islam itu namanya niat baik. Innamal a'malu binniyat. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut goodwill? Menurut Kant hanya ada satu kebaikan yang tanpa pengecualian. Apa itu? Keberanian? Bukan. Keberanian tidak baik kalau engkau berani ngerampok bank. Kecerdasan atau pengetahuan? Bukan. Kecerdasan atau pengetahuan membuat para kriminal
lebih berbahaya. Kesehatan juga bukan. Kesehatan itu tidak baik buat orang seperti Hitler. Kebahagiaan bukan. Kebahagiaan, kesenangan itu jelek untuk orang jahat. Goodwill, ya, goodwill. Goodwill itu artinya satu kehendak baik saat seseorang melakukannya demi hukum moral. Bagaimana kita mendapatkan goodwill? The only thing good without qualification is a goodwill. Hanya ada sesuatu yang baik tanpa kecuali adalah goodwill. Kehendak berbuat baik. Bagaimana untuk memiliki goodwill? Nalar yang benar sebelum bertindak. Bagaimana bernalar yang benar sebelum bertindak? Melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban yang memang harus dilakukan. Bagaimana melakukan sesuai dengan kewajiban? Saat dia melakukan sesuatu, hanya mengikuti dan berdasarkan hukum moral yang harus dipatuhinya, bukan karena motif lain. Orang baik itu orang yang menguasai kehendaknya dengan hanya mengikuti hukum moral. Ini ada slide tentang fenomena dan nomena. Ada slide human natural. Ada slide tentang kewajiban. Ada slide tentang kebohongan. Ada slide tentang summum bonum. Ada slide tentang kata-kata mutiara Immanuel Kant. Ada slide kata-kata bijak Immanuel Kant. Ada slide tentang kata-kata indah dari Immanuel Kant. Akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan pertemuan daring lainnya. Dan akhirnya kuliah daring kita hari ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu dan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.